Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Isnaini dengan NIM C1B021193. Saya dari Ruang 3 Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Jurnal Khusus Lanjutan. Baik, masuk ke dalam yang pertama, yaitu Jurnal Khusus Penerimaan Kas. Nah, jadi jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Sumber utama penerimaan kas di dalam bisnis adalah yang pertama yaitu penanaman modal oleh pemilik, yang kedua penjualan tunai, yang ketiga penjualan aset dan uang tunai, yang keempat penerimaan dari pelanggan, kelima penerimaan bunga, dividen atau sewa dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah pinjaman dari individu, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Nah, pada dasarnya penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan penerimaan kas, termasuk transaksi seperti penjualan tunai, penerimaan pinjaman bank, penerimaan pembayaran secara kredit, dan penjualan aset lain seperti surat-surat berharga. Nah, untuk prosedur posting ke jurnal penerimaan kas, dijelaskan yaitu jumlah kolom. Nah, untuk prosedur posting jurnal penerimaan kas, yaitu jumlah kolom kas dibukukan sebagai debit ke rekening kas di buku besar. Selanjutnya, total kolom penjualan diposting sebagai kredit ke akun penjualan di buku besar umum. Selanjutnya, jumlah pada kolom piutang merupakan penerimaan kas dari debitur. Jumlah ini diposting ke akun pelanggan individu di buku besar pembantu piutang. Selanjutnya, kolom total piutang dagang diposting sebagai kredit ke akun piutang di buku besar. Setiap kolom di kolom sunrise atau serba-serbi diposting sebagai kredit ke akun yang sesuai di buku besar. Total akun sunrise tidak diposting. Dan yang terakhir adalah tidak ada jumlah individu di kolom kas dan penjualan yang diposting. Oke, masuk ke dalam yang kedua yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Fungsi dari jurnal pengeluaran kas ini adalah untuk mencatat seluruh transaksi arus kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berbagai transaksi tersebut bisa berbentuk transaksi pembelian dan juga pengeluaran yang dilakukan secara tunai atau kas dari berbagai jenis kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengeluaran kas yang dimaksud dalam hal ini akan dimanfaatkan untuk membeli barang atau menggunakan jasa seperti perlengkapan uang tunai, membayar hutang material, ataupun hutang dagang, membayar berbagai beban lain dan juga setoran ke dana yang kecil. Nah, yang terakhir adalah jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. Jurnal umum biasanya digunakan di perusahaan jasa atau perusahaan kecil yang tidak membutuhkan jenis transaksi yang spesifik. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang berfungsi mencatat jenis transaksi yang memiliki jenis yang sama ataupun transaksi yang sering terjadi di dalam sirkulasi keuangan perusahaan. Dalam jurnal khusus dibagi menjadi 4 jenis pengelompokan untuk mempermudah pemakaian. Keempat jenis ini adalah jurnal penjualan yang mencatat seluruh transaksi penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, dan jurnal penerimaan. Karena jurnal umum tidak dapat dipakai menspesifikkan transaksi yang sama dan jumlah transaksi, maka penggunaan jurnal khusus ini sering diperlukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.